Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri Dewan Keamanan PBB. Dalam kesempatan tersebut, Sugiono pun menegaskan komitmen Indonesia untuk mengawal perdamaian di Palestina. Pertemuan Dewan Keamanan PBB digelar di New York, Amerika Serikat. Berbicara di depan perwakilan negara-negara anggota Dewan Keamanan, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono tegaskan komitmen Indonesia untuk kawal perdamaian di Palestina. Menteri Luar Negeri Sugiono juga tegaskan Indonesia terus mendorong solusi dua negara dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional, piagam PBB, dan juga resolusi yang telah disepakati. The Council must ask itself, how can we speak of peace while actions that make peace impossible continue unchecked? Madam President, Indonesia remains convinced that a just and lasting peace can only be achieved through the two-state solution based on internationally agreed parameters. Indonesia will carry this message to the inaugural Board of Peace meeting tomorrow, and our engagement there will remain fully consistent with UN Charter and principles of multilateralism. And together with the Group of Eight, Indonesia will continue to support efforts that strengthen the integrity of the current peace framework. Madam President, as the holy month of Ramadan begins, the Palestinian people deserve more than the pauses in violence. They deserve protection, dignity. Pemirsa, belum 6 bulan menjalani sanksi, Ahmad Sahroni kembali ditetapkan sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI. Sahroni menggantikan Rudy Mase yang mundur dari Partai Nasdem. Setelah sempat dicopot dari jabatannya usai pernyataannya yang kontroversial, Ahmad Sahroni kembali jadi pimpinan Komisi 3 DPR. Ahmad Sahroni dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR bidang hukum, HAM, dan keamanan. DPR RI menetapkan Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, menggantikan posisi Rusdi Mase yang resmi mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan DPR RI. Pak Ketua dan teman-teman, rasanya aneh kalau kenalan lagi ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya. Dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan sanksi kepada Sahroni berupa penonaktifan sebagai anggota DPR selama 6 bulan sejak November 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Diterjang puting beliung, atap bangunan tempat parkir di Klaten, Jawa Tengah ambruk. 3 orang yang sedang berteduh pun terluka. Ini parkiran ya roboh, persis depan SGM. Usai hujan deras yang disertai angin kencang di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sejumlah bangunan roboh. Salah satunya adalah sebuah tempat parkir mes pengemudi di Desa Kemudo, Prambanan. 3 orang yang tengah berteduh tertimpa reruntuhan bangunan dan juga terluka. Selain itu, 20 kendaraan pun rusak. BPBD Kabupaten Klaten menghimbau kepada warga agar lebih waspada saat cuaca buruk. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur sejak tadi malam membuat sejumlah lokasi di Ciledug Raya. Banjir merendam Pondok Marta, Tangerang, Banten. Ketinggian air yang mencapai lebih dari 30 cm membuat aktivitas warga menjadi terhambat. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur sejak malam tadi. Ya, selain itu juga banjir merendam rumah warga di Komplek Patal Ciledug. Hujan deras yang mengguyur sejak tadi malam membuat ketinggian air terus bertambah. Bahkan warga pun tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Pemirsa, akibat angin puting beliung, sebuah pohon tumbang dan 7 rumah warga di Tanjung Priuk, Jakarta Utara rusak parah pada dini hari tadi. Selain merusak rumah warga, atap yang terbuat dari material baja ringan juga terhempas hingga menutup ruas jalan warga.
Rumah warga yang terbuat dari material baja ini roboh hingga menutup akses jalan warga usai dilanda angin kencang di Jalan Swasembada, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kejadian ini tak menimbulkan korban luka maupun jiwa. Selain itu, pohon nangka setinggi 7 meter tumbang dan menimpa rumah warga akibat angin kencang. Petugas BPBD, PPSU, dan Sudin Pertamanan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemangkasan pohon tumbang dan pemotongan atap baja ringan yang roboh. Akibat peristiwa ini, 7 rumah warga rusak parah. Oke, pohon dulu baru baja ringan inilah. Oke. Baru pada terbang. Ada yang ke sana kena juga tuh warga di situ, bocor atapnya. Ada 7 rumah. Ya. Nah ini kalau asbes yang ini nih dari mana nih bang? Dari kontrakan seberang tuh. Kontrakan itu berarti atas semua kehempas bang ya? Iya, kempas satu rumah doang enggak tuh. Saat ini proses pemotongan masih dilakukan agar aktivitas warga yang melintasi jalan tidak terganggu. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di kawasan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan dengan pesawat jatuh di area pegunungan. Pesawat jatuh merupakan maskapai pengangkut BBM milik Pelita Air. Warga di Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan dengan dugaan pesawat jatuh. Dari video amatir, seorang warga melihat sebuah pesawat kecil yang diduga mengangkut BBM jatuh di area pegunungan. Kejadian ini mengakibatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di area puncak pegunungan yang diduga menjadi lokasi jatuhnya pesawat. Ya, kemungkinan masalah minyak yang kita lihat mutar tadi. Ulang mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Susi apa Pertamina? Siap. Yang Susi masih mutar, kita nggak tahu. Oke. Badan pesawat pada pukul 13.25 menit. Puing-puing pesawat ditemukan di Gunung Pak Ramayo, dataran tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Pesawat merupakan pesawat pengangkut BBM jenis Air Tractor 802 milik maskapai Pelita Air. Pada pukul 14.33 local time, tim SAR gabungan menemukan pesawat terbakar dan satu korban ditemukan meninggal dunia dalam kereta terbakar. Selanjutnya korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan di Lombawan menuju ke Rumah Sakit Pratama Lombawan. Seluruh badan pesawat dilaporkan hangus terbakar. Akibat insiden ini, pilot pesawat atas nama Kapten Hendrik Lodewijk dinyatakan meninggal dunia. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, tim liputan iNews melaporkan.